tonton dulu videonya tuh sampai selesai, tonton dulu videonya sampai benar-benar paham, baru teman-teman kerjakan. Jangan baru setengah udah dikerjakan gitu. Gak usah terlalu fokus ke konslet sih teman-teman, nanti juga ketemu sendiri. Yakin aja burung itu pasti konslet gitu, gak usah terlalu fokus ke situ. Yang penting kita konsisten sama rawatan. Oke guys, apa kabarnya kawan-kawan Mang Ijo Official dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat selalu, lancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau coba bahas lagi tentang lovebird betina ya guys, karena lovebird betina masih banyak juga kawan-kawan yang masih belum nangkep ataupun masih belum paham dan kebingungan di proses lovebird betina. Jadi gini aja lah, pokoknya kita ambil enaknya aja di video kali ini, mudah-mudahan lebih detail dan lebih bisa dimengerti sama teman-teman semua, khususnya buat para pemula ya gitu ya. Dan jangan lupa sebelum tonton videonya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman yang belum subscribe dulu sekarang ya teman-teman, subscribe dulu. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya teman-teman, supaya teman-teman ini nanti dapat selalu notifikasi dari Mang Ijo Official tentang video-video terbarunya gitu. Jangan lupa juga buat teman-teman sering-sering komen dan like, share juga boleh ke teman-teman yang lainnya bila mana dirasa videonya bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Dan nggak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Jadi gini teman-teman, kalau aku walaupun walaupun memang nggak semuanya lovebird betina tuh bisa diproses ke konslet teman-teman, tapi minimal kita bisa lah ngupayakan supaya lovebird betina yang kita mau proses ini bisa jadi ke arah konslet gitu teman-teman. Dan ada beberapa faktornya lovebird betina ini yang benar-benar bisa konslet sama yang masih 50-50 gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus disimak juga videonya. Teman-teman siapin dulu bahannya teman-teman. Ini yang syarat yang pertama nih bahan ya teman-teman. Bahannya teman-teman ini lovebird betina kalau bisa cari lovebird betina tuh yang emosinya bagus teman-teman. Emosinya bagus tuh emosinya tuh tinggi, dia kontrol emosinya tuh bagus ya, kurang lebih contohnya kayak gini nih ya teman-teman ya. Jadi dia tuh gregetnya tuh dapat burungnya tuh memang bener-bener burung factor dan greget gitu ya. Artinya apa ya, nafsu dia buat bunyi itu tinggi gitu ya. Yang dimaksud emosinya bagus tuh ya seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Kurang lebih ini sekedar gambaran ataupun contoh aja. Nah syukur-syukur teman-teman dapat bahan yang emosinya bagus ditambah dengan modal durasi yang panjang teman-teman ya. Kalau nggak panjang pun nggak apa-apa, cuman lebih bagus lagi cari bahannya yang durasinya udah panjang. Artinya karena pada dasarnya nanti di proses ini bakalan kepangkas durasi-durasi itu tadi selama proses. Walaupun nanti akhirnya durasi tersebut bakalan pulih, cuman nanti ketika burung tersebut sudah ngunci dengan emosinya gitu teman-teman. Kenapa kalau betina ini aku jarang banget ngebahas tentang birahi, karena pada dasarnya hampir dari 80% teman-teman yang proses lovebird betina itu semua bahannya nih udah pada tinggi-tinggi birahinya teman-teman. Sedangkan lovebird betina ini tadi gak butuh birahi yang terlalu tinggi, artinya harus diimbangi dengan emosi yang benar-benar bagus. Kalau birahinya tinggi aja, emosinya nggak bagus, nggak tinggi gitu ya, nggak naik, itu burung tuh tetap ya gacor hariannya ya, durasinya juga pendek-pendek, nggak bakal susah mau nampil ya teman-teman. Maupun digantang nanti biasanya malah ngerekel entah turun ke bawah gitu ya. Itu tuh ciri-ciri lovebird betina yang birahinya tuh udah tinggi teman-teman. Dan emosinya yang perlu dipicu tuh emosinya, bukan birahinya gitu. Jadi di awal saranku kalau buat teman-teman yang mau proses lovebird betina, gak usah terlalu fokus ke konslet dulu. Teman-teman gak usah terlalu fokus ke konslet dulu, nanti lambat laun kalau prosesnya benar, step by stepnya itu benar, burung tersebut konslet juga teman-teman, kalau memang dia punya bakat konslet gitu. Jadi yang jelas teman-teman, ketika teman-teman udah siapin bahannya, kalau bahannya memang teman-teman gak ada seperti yang aku
sebutin tadi, emosinya bagus, durasinya panjang, nggak ada, teman-teman bisa pilih asal aja, teman-teman pilih di kios, entah di postingan, entah di mana, kira-kira teman suka dulu sama burungnya, teman-teman beli, teman-teman siapin di rumah gitu ya. Nah prosesnya kalau buat bahan nol ya kita gacorin dulu teman-teman, gacorin lobet betina yang memang bahannya masih nol ya, tetap teman-teman birahi butuh kita picu, kita naikin birahi gitu, kita naikin birahi. Kira-kira burung tersebut udah gacor, kita lihat juga apa namanya lagu dari burung tersebut. Kalau memang burung tersebut lagunya udah kering, lagu kering teman-teman harus paham juga, teman-teman bisa sharing aja di YouTube lagu kering lobet betina seperti apa, teman-teman pahami gitu. Yang jelas lagu kering lobet betina tuh di kuping tuh lain kok teman-teman sama lagu standar gitu. Nah ketika bahan teman-teman udah digacorin di rumah, cara penggacoran lobet betina juga udah sering aku bahas ya. Bisa pakai awal pakai pakan kencang dulu, non mandi, non jemur dulu gitu ya, kalau memang burung bahannya masih nol. Ketika burungnya udah gacor baru kita proses naikin emosi, tapi pelan-pelan teman-teman. Buat lobet betina cara naikin emosinya yaitu tadi teman-teman, stepnya itu cuma pakai hajar, sistem bantai itu bisa pakai betina kali betina, betina kali paut, betina kali jantan pun boleh. Cuman saranku jangan pakai jantan dulu, karena takutnya buat teman-teman pekerja burungnya nggak ketunggu, artinya nggak bisa nungguin burung setiap harinya. Takutnya kalau dikasih hajaran bantaian jantan dia kepantau ngawin, yang terjadi malah drop lagi gitu. Makanya aku sering banget bilang lobet betina ketika birahinya udah tinggi ya udah birahinya ditahan di situ, kita naikin emosinya aja pelan-pelan gitu, karena emosi juga nggak bisa dinaikin secara instan sehari 2 hari gitu langsung kunci, nggak bisa. Pelan-pelan teman-teman, caranya yaitu kasih bantaian, teman-teman kasih bantaian aja yang gak akur. Teman-teman bisa di single aja, satu ruangan satu burung gitu ya, si player ini tadi kasih bantaian yang gak akur. Syukur-syukur ada paut gitu ya, ataupun betina kali betina, ataupun jantan pun gak apa-apa gitu ya, dibantai. Setiap hari burung tersebut playernya dipisah teman-teman. Sebelum misah teman-teman bisa mandikan dulu biar dia makan. Udah makan, udah bulu agak kering, bisa pagi, siang nanti pisah lagi boleh, sore juga boleh, ataupun sehari sekali pun nggak apa-apa. Kalau memang teman-temannya sibuk di sana gitu, punya ada kerjaan lain gitu ya, minimal sehari dipisah sekali gitu. Ketika burung teman-teman nanti udah udah dipisah langsung bunyi gitu ya, gacor, coba teman-teman gantang, udah nggak usah mikirin konslet dulu, teman-teman gantang aja. Digantang enak ya udah jalanin aja itu dulu, digantang burung tersebut enak ya udah teman-teman gituin aja terus, lakuin proses itu terus. Itu nanti ketika emosinya udah ngunci teman-teman ya, burung konslet gitu ya, burung tuh konsletnya nanti ketika emosinya udah bener-bener emosi dan birahinya udah bener-bener ngunci, itu namanya burung konslet gitu teman-teman. Artinya ngunci ini bener-bener gini lah gitu ya. Jadi teman-teman ini kalau buat ngerawat lobet betina nanti nggak usah terlalu fokus ke birahi sih. Kalau menurutku ya nggak usah terlalu fokus ke birahi. Yang jelas gimana caranya burung teman-teman ini emosinya ini tinggi. Gimana caranya burung teman-teman ini emosinya tinggi. Bisa disingle, dikasih bantaian setiap pagi juga boleh. Pagi-pagi dikasih bantaian gitu ya. Kasih bantaian paut misalnya, bantai dia ada 30 menit dah, biarin single lagi lah di situ, di satu tempat situ, nanti dia bunyi seharian, besok pagi ulangi lagi. Itu juga sama, naikin emosi lobet betina gitu, buat latihan di rumahnya gitu teman-teman, pakai paut. Yang jelas nanti ketika burung itu akur, nah berarti kalau pemahaman nih, kalau burung, mungkin teman-teman sering lihat kan burung konslet di YouTube itu ada untulannya mau bunyi gitu ya, ada mau bunyi burungnya ya, itu karena emosi sama birahinya udah ngunci teman-teman. Cuman kalau burung bahan dikasih untulan akur kayak gini ya, itu yang terjadi cuma birahi aja yang ada, emosinya nggak ada, karena dia udah nyaman teman. Ketika dipisah dia nggak ada emosinya gitu, birahi aja cuma muter-muter nyariin untulannya gitu ya kan, yang terjadi kayak gitu. Makanya kalau buat burung bahan kasih untulannya jangan yang akur dulu, supaya emosinya naik aja terus dulu, naik. Nanti ada waktunya ketika burung teman-teman harus dipakai untulan yang benar-benar akur. Ketika burung teman-teman ini udah benar-benar butuh peredam, artinya udah benar-benar full gacor nggak bisa diem, itu baru
saatnya kasih untulan yang gak akur. Itu pun kita lihat karakter burungnya dulu gitu. Ada yang memang harus pakai untulan yang akur, ada juga yang enggak gitu kalau buat betina. Intinya poinnya cuma satu kok teman-teman tinggal fokusnya ke emosi aja. Gimana caranya burung teman-teman ini emosinya naik. Dengan emosi naik dan birahinya udah tinggi, kita naikin emosinya, otomatis burung teman-teman ini nanti pasti gacor lambat laun teman-teman. Cuman emang nggak bisa instan ya, nggak bisa singkat gitu ya. Jadi butuh tergantung PR burung ya. Ada yang 1 minggu diproses sudah enak emosinya, ada yang 1 bulan, ada 2, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, tergantung bahan. Makanya aku saranin cari bahannya yang seperti itu tadi, cari emosinya yang udah bagus. Syukur-syukur burungnya durasi, mudah-mudahan cepet harapannya prosesnya gitu. Nanti kalau burungnya teman-teman udah paham sama proses lobot betina, kedepannya mudah-mudahan teman-teman bisa juga proses sendiri tanpa dibimbing siapapun. Teman-teman tinggal merhatiin karakter ataupun keseharian burung seperti apa. Oh ini burung butuh mandi malam, mandikan. Oh ini burung jangan mandi, jangan jemur ya, nggak usah dimandikan, nggak usah dijemur gitu. Karena naikin emosi itu banyak teman-teman, naikin emosi lobot betina tuh banyak. Non mandi, non jemur, pakan polos itu juga bisa naikin emosi. Ataupun terapi lapar, artinya terapi lapar nih pakan kasih cukupnya aja buat lobot betina, itu sama aja naikin emosi juga bisa gitu. Sebenarnya fokusnya ke emosi aja lah kalau lobot betina nih. Kebanyakan 80% bahkan hampir 90% teman-teman yang proses lobot betina ini, aku ngelihat karakter burungnya nih, khususnya buat kawan-kawan subscriber Manggis Official yang sering sharing di WhatsApp, hampir kebanyakan burungnya teman-teman ini udah pada kenyang rawatan ya, birahinya udah bener-bener tinggi semua. Tinggal emosinya aja teman-teman yang masih mungkin kebingungan cara naikin emosinya gitu. Cara naikin emosi itu kayak gitu teman, bantai tiap pagi, suruh bantai gitu ya. Tiap pagi suruh bantai 30 menit, single lagi. Jadi ya teman-teman harus paham juga, ketika burung belum wayahnya dimandiin malam, terus seperti apa fungsinya mandi malam, itu teman-teman jangan asal-asalan juga. Burung emosinya yang belum ngunci, mandiin malam, teman-teman kan udah jelas mandiin malam itu tujuannya buat ngeredam birahi. Teman-teman juga harus paham, birahi ketika diturunkan emosi ini otomatis ikut turun teman-teman. Emosi ini otomatis ikut turun. Kalau emosinya aja belum dapat, teman-teman udah turunin terus birahinya, emosinya makin turun ya burungnya jadi batu teman-teman, jadi bisu, jadi makin nggak ada emosinya gitu ya. Tujuannya birahi ketika dinaikin itu emosi ikut naik teman-teman, pemahamannya ya. Ketika kita naikin birahi lobot pakai pakan kencang gitu ya, itu emosi ikut naik teman-teman. Nah tujuannya itu, jadi birahinya gimana caranya birahinya ini nggak di atas gini ya, gimana caranya birahinya ini di bawah gini. Jadi kalau mau main sistem mandi malam, minimal pakannya dikencengin teman-teman, jadi birahinya ditahan pakai pakan gitu. Pakan kencang, mandikan malam, itu pun nggak perlu terlalu kuyup kalau buat burung bahan, kecuali memang burung bahannya birahinya udah oper ataupun oper birahi biasanya dibilang sama kawan-kawan tuh, itu boleh lah mandi malam kuyup. Dan itu pun aku rasa nggak perlu setiap hari, apalagi burung-burungnya nggak tiap hari digantang gitu ya, cuma burung proses gitu aja. Yang jelas kalau lobot betina nanti teman-teman wajib fokusnya ke emosi teman-teman. Kadang pakan kenceng juga nggak terlalu wajib kalau buat lobot betina, karena pada dasarnya lobot betina nih mudah banget naik birahinya. Justru yang susah tuh naikin emosinya itu teman-teman gitu. Yang jelas emosi itu fungsinya ya, lobot itu ketika ngelihat burung dia bunyi ngekek, nah itu emosinya berarti bagus gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi rawatannya seperti itu, rawatan buat naikin emosi itu ya kayak model dipisah lama tanpa pakan minum, itu juga sama naikin emosi gitu. Dijemur, yang jelas kalau lobot betina kalau main jemur ya jangan terlalu kencang sih kalau menurutku. Ketika jemur ini kan mangkas birahi dia, ketika dijemur terlalu kencang birahinya keturun, emosinya nanti yang tambah ambles, terjadi burung ngeriwe ataupun sadot gitu teman-teman. Yang jelas itu yang harus teman-teman pahami, birahi dinaikkan emosi ikut naik, birahi diturunkan emosi ikut turun. Jadi gimana caranya emosi tinggi birahi tinggi gitu teman-teman. Jadi emosi di atas birahi gitu ya, minimal kayak gini lah kurang lebih lah ini ya, sebatas buat perbandingan teman-teman aja
Jadi birahi dinaikkan, emosi otomatis ikut naik, birahi diturunkan, emosi otomatis ikut turun gitu. Makanya teman-teman, aku selalu nyaranin kalau buat lobet betina bahan, pakailah untulan yang gak akur. Tujuannya supaya emosinya tetap naik terus gitu ya ketika birahi kita turunkan. Makanya mandi malam lobet betina tuh wajibnya buat burung-burung yang habis digantang terus untulannya belum akur, masih pakai untulan yang gak akur, itu nggak apa-apa main mandi malam. Jadi birahinya aja yang turun, emosinya ketahan di untulan itu tadi. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi pola perawatannya gitu, yang penting rutin, konsisten tuh lebih penting juga. Konsisten, kalau masalah embun nih, diembun lebih bagus, nggak diembun pun nggak apa-apa, nggak ngaruh. Cuman diembun lebih bagus, tujuannya kalau diembun nih ya banyak sih ya teman-teman ya. Fungsinya embun nih kayak model ngelatih pernapasan, terus dia kan udara pagi itu masih benar-benar fresh, segar. Syukur-syukur dia nih mau bunyi di pagi hari itu bagus juga buat latihan napas dia gitu ya, buat sehat juga lah gitu. Yang jelas gitu, yang jelas harus tahu waktu juga. Kalau cuaca hujan nggak perlu lah diembun. Ya kurang lebih kayak gitulah pembahasannya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan adanya video ini lebih jelas lagi, lebih bisa lah diterapin. Yang jelas teman-teman, saranku sih tonton dulu videonya tuh sampai selesai, tonton dulu videonya sampai benar-benar paham, baru teman-teman kerjakan. Jangan baru setengah udah dikerjakan gitu. Gak usah terlalu fokus ke konslet sih teman-teman, nanti juga ketemu sendiri. Yakin aja burung itu pasti konslet gitu, gak usah terlalu fokus ke situ. Yang penting kita konsisten sama rawatan harian, tujuannya kita naikin emosi gitu aja. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah nonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam ekek mania, tetap semangat.